Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, perlu kita tahu bahwa untuk melihat hubungan yang diperoleh oleh grafik-grafik percobaan, kita perlu tahu makna dari setiap grafik di dalam percobaan-percobaan fisika. Maka dari itu kita perlu searching ya, supaya kita tahu juga. Saya ketik di sini graph in physics di dalam Google, maka kita akan peroleh macam-macam grafik yang perlu kita tafsiri gitu. Nah, saya menggunakan ini ya. Jika grafik Y kemudian ini lurus X ya, maka dapat dikatakan ketika X naik maka Y tetap sama. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara kedua variabel, atau variabel Y tidak dipengaruhi oleh X. Nah, yang kedua, jika seperti ini Y kemudian lurus linear seperti ini, maka dapat dikatakan Y berbanding lurus terhadap X. Nah, semakin besar X maka semakin besar Y. Ini namanya berbanding lurus. Nah, kalau seperti ini Y kemudian turunnya begini, itu berbanding terbalik. Y berbanding terbalik terhadap X ya. Bukan lurus begini ya, tapi agak melengkung itu. Nah, jika melengkung ke atas begini ya, maka dapat disimpulkan bahwa Y berbanding lurus terhadap X kuadrat. Setiap kenaikan kuadrat dari X, nah, maka dia menaikkan Y di nilai yang sama gitu ya. Kalau begini berarti dapat dikatakan Y kuadrat sama dengan atau sebanding dengan X, atau dapat dikatakan Y itu sebanding dengan akar dari X, kebalikannya yang ini. Nah, sekarang grafik percobaan Bandul yang kita peroleh itu sesuai dengan yang mana gitu. Kita lihat ya. Yang pertama kita peroleh seperti ini ya. Ini periode dengan satuan sekon ya. Yang ini panjang tali dengan satuan meter. Nah, diperoleh grafiknya seperti ini ya, dengan R kuadrat sama dengan 1. R kuadrat ini adalah koefisien determinasi, yang maksudnya adalah semakin mendekati 1 atau bahkan 1, itu menunjukkan bahwa datanya benar-benar fit atau pas dengan persamaannya gitu. 100% berpengaruh terhadap Y ya. X 100% berpengaruh terhadap Y kalau R-nya L kuadrat sama dengan 1. Nah, sudah jelas juga Y sama dengan sesuatu X pangkat setengah. Berarti kan ini kan akar X. Nah, sekarang kita lihat apakah benar. Nah, sepertinya begini ternyata ya. Ya, jadi dapat ditulis bahwa Y kuadrat sama dengan X. Saya tulis di sini ya. Nah, bahasa yang berikutnya adalah P kuadrat ya. P pangkat 2 itu sebanding dengan L gitu ya. Nah, ini kan sama dengan T sebanding dengan akar L. Dapat disimpulkan bahwa periode berbanding lurus dengan akar panjang tali. Ini kalau kita tidak pakai mempangkatkan X. Lalu bagaimana dengan grafik yang kedua ya? Grafik yang kedua diperoleh dengan cara periode yang sebelumnya tadi itu kita kuadratkan ya, ini periode kuadrat. Kemudian kita buat grafik ya. Panjang tali versus periode kebalik. Periode kuadrat versus panjang tali, satuannya adalah meter, yang ini sekon kuadrat. Sekon kuadrat. Nah, dengan cara yang sama ya, add trend line ya, klik kanan ya, add trend line. Enggak ada. Format trend line ya, kemudian kita pilih linear ya karena sudah jelas ya. Kemudian display equation on chart dan display R squared value on chart, ketemunya seperti ini. Y sama dengan 4,0303 Y. Nah, kita tulis saja ya.
Y sama dengan 4,0303 X. Itu aja, yang belakang ini tidak terlalu penting. Dapat kita tuliskan bahwa Y tadi apa? Y kan periode kuadrat, berarti T pangkat 2 ya. T pangkat 2 sama dengan 4,0303 L. Berarti kan sebanding dengan L ini, karena 4,303 ini merupakan koefisien atau konstanta. Kita tulis saja di sini T kuadrat sebanding dengan L, kan sama dengan yang ini kan. Sekarang kita tafsirkan grafik yang seperti ini itu sesuai dengan definisi yang mana, kita lihat. Ternyata ini, yaitu Y is directly proportional to X. Berarti Y berbanding lurus terhadap X. Y tadi apa? Y itu adalah periode kuadrat. Sekarang dapat kita simpulkan ya, bahwa antara yang melengkung ini dengan yang lurus ini sama-sama menyimpulkan bahwa periode bandul itu ya tergantung pada akar dari panjang tali. Baik. Lalu bagaimana dengan gravitasi atau massa dulu? Massa dengan mudah kita dapat gunakan yang tadi itu ya. Massa ini ya yang dimanipulasi, kemudian periode yang direspon, kita buat grafiknya ternyata begini. Kita cocokkan ya yang begini ini sesuai dengan grafik yang mana. Ternyata ini ya. Artinya apa? Bahwa Y tidak berhubungan terhadap X, atau X tidak berhubungan dengan Y. X tidak mempengaruhi Y ya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa perubahan massa pada bandul itu tidak mempengaruhi periode. Kalau kita buat persamaannya ya tetap aja. Nah, tidak ada X di sini, Y tidak ada X di sini. R kuadrat tidak terhitung ya, karena tidak memiliki gradien. Kok bisa begini grafiknya? Awalnya begini. Kita tambahkan aja ya. Nah, tadi tidak ketemu. Ya, sempat error. Ya, begitulah insya Allah. Jadi dapat kita peroleh yang kedua ini adalah periode tidak dipengaruhi oleh penambahan massa.